Ya, pemirsa, Indonesia membutuhkan dana fantastis hingga 3.500 triliun rupiah guna mewujudkan transisi energi fosil ke energi terbarukan. Dana ribuan triliun tersebut akan digunakan untuk mengkonversi sejumlah sektor di dalam negeri, diantaranya sektor energi dan juga transportasi. Pemerintah harus menyiapkan jumlah dana yang fantastis guna mewujudkan transisi energi fosil ke energi terbarukan yang diperkirakan mencapai 3.500 triliun rupiah. Dana ribuan triliun tersebut akan digunakan untuk mengkonversi energi di sejumlah sektor di dalam negeri, diantaranya sektor energi dan transportasi. Hal ini agar masyarakat mendapat fasilitas transportasi maupun energi yang baik tanpa memperburuk emisi karbon dioksida atau CO2 atau bahkan menurunkan emisi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan transisi terbarukan membutuhkan biaya investasi yang sungguh luar biasa hingga 3.500 triliun. Total estimasi biaya tersebut adalah dana yang dibutuhkan hanya untuk konversi sektor energi dan transportasi. Sedangkan sektor lainnya seperti sektor kehutanan membutuhkan dana yang jauh lebih kecil yaitu 309 triliun rupiah. Kemudian sektor limbah sebesar 185 triliun, sektor pertanian 7,23 triliun, dan sektor Industrial Process and Product Uses atau IPPU 93 miliar rupiah. Sehingga secara total pendanaan dibutuhkan mencapai 4.000 triliun rupiah untuk mencapai target penurunan emisi karbon di tanah air. Indonesia sendiri menargetkan dapat mewujudkan nol emisi karbon atau net zero emission pada tahun 2060 mendatang atau lebih cepat. Peta jalan pun sudah dibuat terhitung sejak 2021 hingga 2060 mendatang. Sementara itu pemerintah memperoleh pinjaman promosi senilai 300 juta euro atau setara 4,96 triliun rupiah untuk program energi berkelanjutan dan transisi energi hijau. Pinjaman tersebut diberikan oleh KfW yang mengatasnamakan Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman sebagai tindak lanjut atas agenda kemitraan transisi energi di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menilik biaya transisi energi Indonesia hingga 3.500 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, beliau adalah Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Ya. Halo, selamat pagi Pak Komaydi. Pagi Mas Bas, sehat Mas? Ya, salam sehat juga Pak Komaydi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik ya kalau kita lihat dana yang fantastis sekali begitu masa transisi meskipun memang jangka panjang. Kalau kita review terlebih dahulu bagaimana Anda melihat dengan reformasi nih, transisi energi terbarukan di Indonesia hingga saat ini. Iya, yang diperlukan sebetulnya ada dua hal ya Mas Bas. Yang pertama untuk mengkonversi tentu ada beberapa yang harus diselesaikan untuk kontrak-kontrak terhadap energi fosil baik di pembangkitan terutama PLTU kan jumlahnya cukup besar ya Mas Bas. Oke. Kemudian di migasnya juga diperlukan beberapa konversi. Kemudian investasinya sendiri yang perlu juga cukup besar. Karena ini kan masih setting awal, jadi segala sesuatu yang masih awal memang memerlukan investasi yang cukup besar begitu. Jadi kalau dari kompensasi kemudian dari investasinya mungkin di kisaran 500 sampai 4.000 dan ini hanya di dua sektor ya, di energi dan transportasi karena connecting nih Mas antara energi dan transportasinya. Kalau transportasinya berbasis listrik, nanti listriknya juga diharapkan dari baru terbarukan. Nah ini jadi secara paralel perlu anggaran untuk konversi yang jumlahnya mungkin kisarannya kalau dari kajian teman-teman di Kementerian Keuangan kisaran 3.500 sampai 4.000. Kira-kira itu Mas. Oke, tapi kalau kita lihat keseriusan sendiri dalam mengembangkan energi terbarukan ini sudah on the track tidak menurut pandangan Anda, Pak Komaydi? Iya, kalau belakangan mungkin semakin meningkat ya Mas Pras ininya keseriusan pemerintah. Baik payung hukumnya juga terlihat mulai disiapkan. Sekarang pemerintah dan DPR mulai menyusun undang-undang energi baru terbarukan. Prosesnya sedang bergulir di Komisi 7 dan sudah melalui harmonisasi di badan legislasi begitu ya. Mas Pras ini sudah menunjukkan ke arah sana. Perpresnya juga sudah terbit. Ya. Tetapi in realnya saya kira tahapan-tahapannya di investasi nyatanya ini yang perlu juga sama-sama dicermati karena sampai sejauh EBT baru sekitar 11% terhadap bauran energi nasional secara keseluruhan Mas Pras. Jadi memang 89% masih ke fosil. Nah ini tadi juga menjawab pertanyaannya Mas Pras, kenapa begitu besar? Karena kita
bauran energinya 89% dari fosil, Mas. Kalau itu dikonversi, ya luar Oke. biasa besar. 89-nya ada di sana begitu, Mas. Oh, itu dia. Berarti memang dari biaya konversinya itu yang sangat mahal begitu, tidak bisa cut saja begitu yang dilakukan oleh pemerintah karena sudah ada investasi yang Iya, dilakukan begitu ya untuk bicara betul, mengenai energi dari betul. fosil sendiri. Dan itu Iya, juga yang membuat akhirnya betul. dilakukan secara bertahap jangka Iya, panjang ini sampai 2060 ya, Pak Komedi. iya. Ya, Hmm. karena itu kan kemudian judulnya transisi ya, Mas ya. Ya, Transisi kan memang secara bertahap. Kalau diganti penuhnya tentu namanya bukan transisi lagi, namanya revolusi begitu ya, diganti revolusi. total gitu Iya, iya, dalam iya. jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang betul. Iya, iya, Dalam iya. jangka panjang ya tentu transisi. Nah, salah satu contohnya kan sekarang ini pembangkit listrik sebagian besar kan dari coal yang dari batu bara. Betul. Sekarang posisinya mungkin 70% produksi listrik nasional itu dari Ya, PLTU. Nah, ini juga baru saja ada tambahan mungkin sekitar 4 sampai 8 giga ya yang pembangkit PLTU. oke. Nah, ini kalau dipercepat pensiunnya kan otomatis lebih besar lagi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengganti biaya kompensasinya. Jadi kenapa kok dikompensasi? Kita tahu misalkan di era Pak SBY ya Mas, itu ada 2 proyek besar, ada yang 10.000 megawatt tahap 1, Oke. 10.000 megawatt tahap 2, terus kemudian di era Pak Jokowi kan ada 35.000 megawatt, dan itu belum semua Mas. 35.000 itu mungkin baru 25.000, masih ada 10 lagi yang sedang ongoing begitu. Nah, kalau katakanlah sekarang COD, umurnya biasanya kontraknya 30 tahun, Mas. Kalau Oke. 10 tahun disuruh matikan begitu, berarti kan ada investasi 20 tahun yang harus kita kembalikan dari pemerintah Ah, untuk itu mengganti. dia. Nah, kalau itu dihitung-hitung, totalnya, in total, transportasinya juga, yang tadi yang angka disebutkan oleh tim IDX, sekitar 3.500 tadi, kira-kira Oke. itu hitungannya. Akumulasinya kira-kira contoh Ah. sederhananya adalah seperti yang saya contohkan di PLTU tadi. Tapi banyak hal lain selain itu begitu, Mas. Nah, itu dia. Kalau kita bicara mengenai transisi dari energi terbarukan begitu, selain tadi biaya konversi yang mahal karena harus Iya, melihat dari COD tadi begitu ya, dari commercial operating date-nya sendiri. Tapi kita iya. lihat apakah ini juga berdampak terhadap pembangkit-pembangkit yang EBT? Apakah teknologinya juga mahal? Iya, kalau masih awal pasti demikian ya Mas Pras. Kalau sesuatu bisnis yang masih baru, pasti kan fixed cost-nya akan dibebankan di awal. Jadi Betul. kalau Mas Pras katakanlah buka toko begitu, awal kan pasti harus sewa tempat, kemudian infrastruktur penunjangnya dan lain-lain, semuanya masih dibebankan di awal. Tapi kalau yang Oke. sudah lama, misalkan untuk pembangkit yang sudah ada kan penyusutannya udah ada nih Mas, sehingga sekarang tinggal dapat murahnya. Nah, yang Oh, sudah dapat murahnya itu diganti, otomatis yang awal masih mahal gitu, biaya sewanya dibebankan di depan. Nah, ini yang menyebabkan biayanya makin mahal. Tapi dalam jangka panjang ya. bisa lebih murah nggak begitu? Kalau teknologinya semakin berkembang, tentu ada potensi lebih murah. Tetapi tentu kan kita bicaranya harus holistik ya, dari titik nol sampai dengan ke depan. Sehingga Ya. dari titik nol sampai ke tahapan tertentu, ini yang harus disampaikan oleh government bahwa ada resiko biayanya akan lebih besar, sehingga apa dampaknya? Dampaknya ke harga jual energinya juga akan lebih mahal. Nah, nanti ke Oke. economic growth-nya juga akan pengaruh, karena kan antara ekonomi dengan energi ini kan 2 sisi mata uang nggak terpisahkan nih Mas Bras. Jadi Betul. produksi perlu energi, transportasi dan distribusi barang dan jasa juga perlu energi. Ya. Kalau semuanya mahal, otomatis nanti ke ekonomiknya juga menjadi ekonomi biaya tinggi. Nah, ini saya kira yang harus di balancing oleh pemerintah, Mas. Baik, ini kalau kita bicara mengenai beberapa sektor yang direncanakan oleh pemerintah untuk dilakukan Iya, konversi ataupun transisi energi terbarukan. Ini kan tadi baru dari sisi energi, kemudian juga transportasi. Sementara ada transportasi. beberapa sektor lainnya, ada kehutanan, Ya. limbah, kemudian juga pertanian begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah memang skala prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah begitu? Iya, kalau yang sekarang kalau dari emisi gas rumah kaca yang terbesar kan memang ada di energi dan transportasi, Mas Pas, yang paling Oke. besar ya. Mungkin kisarannya porsinya mungkin 40% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia ada di situ. Kemudian menyusul di berikutnya adalah kehutanan dan limbah, terus kemudian industri begitu, Oke, Mas. oke. Jadi targetnya atau snapshot government sebetulnya sudah pas kalau energinya diprioritaskan, dan transportasi harapannya
akan menurunkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Kalau ini sudah berhasil, nanti baru ke tahapan berikutnya. Karena kan ini nggak bisa serentak ya, Mas. Kenapa kok nggak bisa serentak? Ya tadi kebutuhan anggarannya cukup besar. Kalau dilakukan secara serentak, nanti impact-nya juga semakin besar. Betul. Tadi di energi saja sudah seperti itu. Apalagi kalau misalkan di kehutanan pertanian juga seperti itu. Otomatis kan nanti bahan-bahan atau produk pertanian harganya semakin mahal, yang dikhawatirkan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Jadi saya kira memang ini judulnya tepat, kenapa kok transisi ya secara bertahap. Sambil dilihat resiko ekonomiknya seperti apa, terus toleransi ekonominya maupun lingkungannya kira-kira di titik mana, ini yang harus dibalancing antara di pemerintahan maupun di sektor industrinya. Memang kalau kita lihat secara total tadi sudah disampaikan begitu, ada sekitar 4.000-an triliun yang dibutuhkan begitu. Nah, dananya ini yang dari mana begitu? Berikut ini kami sampaikan infografik kapasitas pembangkit listrik EBT ini rentang 2015 sampai dengan 2021. Seperti yang bisa Anda saksikan, tercatat per 2021 itu sudah ada 12.009 megawatt. Kemudian ini jumlahnya terus bertahap ya, naik terus dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Berikutnya kita lihat dengan bauran kebijakan energi terbarukan. Ini data 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2024. Tahun 2019 lalu 9,18%, 2020 11,2%, kemudian 2021 14,5%, dan tahun ini targetnya 15,7%, kemudian proyeksi tahun 2024 ini diharapkan ada 23% dari kebijakan energi terbarukan untuk bauran yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat peta jalan Indonesia menuju netral karbon ini sampai dengan 2060. 2021 sampai dengan 2025 itu juga ada beberapa poin, Perpres EBT, kemudian Undang-Undang EBT, interkoneksi, kemudian juga tahun 2025 itu diharapkan EBT-nya mencapai 23% yang didominasi oleh PLTS. Kemudian tahun 2026 sampai dengan 2023 berikutnya penurunan impor LPG secara bertahap diharapkan pada tahun 2027. 2030 EBT-nya mencapai 26,5% yang didominasi hidro, panas bumi, dan PLTS. 2031 sampai dengan 2035 retirement PLTU tahap pertama yang subkritikal, kemudian interkoneksi antar pulau mulai COD. Tadi ini komersial operating date, kemudian 2036 sampai dengan 2040 retirement PLTU tahap kedua untuk yang subkritikal, kritikal, dan sebagian super kritikal dengan EBT 66%. Dan berikutnya kita cermati untuk 2041 sampai dengan 2050 dan 2051-2060 yang diharapkan memang sisa-sisa untuk PLTGU-nya kurang dari 1 gigawatt dan PLTU-nya 1 gigawatt. Ini dia, cukup panjang perjalanan kita ya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro. Pak Komaydi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, dari sisi kapasitas pembangkit listrik EBT ini memang terus bertambah. Kemudian bauran dari kebijakan energi terbarukan juga terus mengalami peningkatan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi ataupun transisi energi terbarukan memang sudah sesuai begitu harapan dari teman-teman sendiri? Iya, trennya sebetulnya positif ya Mas Ras. Baik, bahwa pembangunannya tidak seekspansif harapan banyak pihak, saya kira betul, tapi menuju ke track yang terus bertambah. Tadi kalau data dari Mas Pras kan status terakhir di 2021 sudah di kisaran 12 giga begitu ya. Iya. Total pembangkit kita kapasitas nasional itu sekitar 60 giga ya Mas. Jadi kan 12 per 60 mungkin baru sekian. Betul. Nah sebagian besar kan masih fosil. Nah masalahnya di yang terdekat ini fosilnya akan nambah dalam jumlah yang cukup besar juga nih Mas. Kalau tadi kan tambahannya 12, mungkin yang antri katanya ini informasinya ada sekitar 8 sampai 10 giga, jadi setara dengan kapasitas EBT sendiri nih. Iya. Yang PTU akan ini yang bagian dari proyeknya Pak Jokowi di 35.000 megawatt tahap 2 ya. Iya. 35.000 itu kan berarti 35 giga nih Mas Pras. Nah ini jumlahnya cukup besar begitu, tetapi trennya cukup besar. Nah ini yang menjadi PR nanti di 2024 nih Mas. Di 2022 kan 15,7
7%, 2023 mungkin kisarannya kalau nggak salah 16 sampai 17, tapi akan jumping nih ke angka yang cukup besar ke 2024. Nah ini yang akan digenjot dari sektor yang mana, sementara kan ini semua butuh proses ya Mas Pras. Baik. Yang paling memungkinkan, yang paling bisa digarap cepat kalau EBT-nya salah satunya adalah yang pembangkit listrik tenaga surya PLTS-nya. Tetapi PLTS ini juga ada trade-off dengan kebutuhan lahan yang cukup besar Mas Pras. Betul. Kalau di kayak Timur Tengah gitu mereka tidak menjadi isu karena bisa dibangun di gurun begitu dan lahannya katakanlah menjadi lahan milik negara. Nah, yang di kita ini kan kenapa kemudian yang belakangan kan dibangunnya di Cirata ya Mas ya, di atas waduk. Betul, di waduk. Itu karena mungkin tanahnya relatif tidak problem betul. Nah, tempatnya ini yang menjadi masalah. Sementara kalau untuk panas bumi, kita panas bumi punya banyak sebetulnya Mas, 30 giga potensinya. Tapi panas bumi sendiri itu karakteristiknya mirip-mirip dengan migas Mas Pras. Jadi butuh waktunya 5 sampai 6 tahun baru bisa COD. Jadi harus cari uapnya dulu melalui eksplorasi, setelah ketemu di develop, begitu setelah di develop baru bisa diproduksikan, setelah produksi baru bisa digunakan untuk listrik. Nah, ini kan jangka waktunya cukup panjang, mungkin 5 sampai 6 tahun, sehingga kalau ngejar 2024 saya kira kemudian menjadi tidak cukup relevan begitu. Berarti kalau kita cermati yang mana nih yang harus dikejar begitu dengan tadi transisi yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah fokus ke PLTS begitu meskipun tadi ada keterbatasan lahan kemungkinan atau PLTS ya Mas? PLTA Iya, PLTS dan PLTA yang paling memungkinkan dalam jangka pendek. Tapi PLTA ini kan juga tergantung dengan kondisi alam, Mas Pras, debit airnya juga. Nah, itu juga nggak bisa sewaktu-waktu dikejar begitu. Yang paling memungkinkan ya PLTS sebetulnya untuk bisa mengejar ke sana. Tetapi lahannya tentu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Apakah mungkin di sepanjang tepi pantai yang katakanlah tidak digunakan, begitu ini hal-hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kalau dibangun di kota-kota besar yang lahannya sudah milik masyarakat atau industri kan kemungkinan agak sulit untuk proses pembebasannya. Tetapi kalau di sepanjang garis pantai memungkinkan untuk dilakukan. Nah, tetapi perlu juga nih dipikirkan nanti kan harus bangun transmisinya untuk dikonektingkan ke transmisi dan distribusinya yang sudah dimiliki oleh PLN. Nah, segala sesuatunya perlu dikalkulasi. Kira-kira mana yang paling visible dan secara ekonomis begitu. Ya, yang sistem Cirata, kemudian juga ada juga danau yang di Bali kemarin juga dipertontonkan bagi anggota G20 begitu. Apakah ini bisa diterapkan juga di tempat lain? Mengingat kita juga banyak sekali kan pembangunan bendungan, embung-embung yang bisa dimanfaatkan juga kalau kita bicara keterbatasan lahan untuk PLTS. Betul. Secara teori bisa ya Mas untuk kepentingan itu, hanya saja mungkin nanti ekosistem bawah danaunya apakah ada efek atau tidak ini yang perlu distudi lebih lanjut dan perlu mendapat perhatian saya kira Mas Pras. Karena kan di bawah danaunya kan juga ada kehidupan lain nih Mas. Betul. Ada yang biota-biota lautnya lain itu apakah terganggu atau tidak. Betul. Ini kan juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi segala sesuatunya perlu diseimbangkan. Tapi memang seperti di danau-danau ini yang paling memungkinkan karena dari aspek pembebasan lahan tentu relatif tidak besar isunya dibandingkan kalau bangun di darat begitu. Baik, Anda tetap optimis meskipun dana yang dibutuhkan cukup besar tapi Indonesia bisa melakukan transisi energi terbarukan ini. Ya, sinyalnya kan sebetulnya sudah dikirimkan oleh Presiden kita, oleh Pak Jokowi, bahwa kalau dunia pengen minta Indonesia menjadi lead, kalau minta Indonesia ingin merealisasikan kan harus ada bantuan dari luar. Karena itu di dalam beberapa skenario-nya kan selalu ada perbandingan nih Mas. Indonesia hanya bisa menurunkan katakanlah 25-29% kalau mandiri. Tetapi kalau dituntut lebih besar dari itu harus ada bantuan dan komitmen dari global begitu. Jadi saya kira sinyal yang disampaikan sudah cukup clear bahwa global harus ikut gotong royong begitu. Karena kan sekarang ini fokusnya adalah ke wilayah Asia Pasifik ya Mas pasti. Termasuk Indonesia karena hutannya masih dianggap mensupport, kemudian kondisinya juga masih memungkinkan. Sementara kalau di belahan negara lain, terutama negara-negara yang berbasis industri kan agak susah karena nanti kalau industrinya ditekan juga biayanya akan mahal. Jadi saling membantu sebetulnya. Industri mereka tidak terganggu, tetapi
biaya untuk supaya tidak terganggu mungkin direalokasi ke Indonesia Iya, untuk itu dia. membantu bagaimana pencapaian itu. Simbiosis Begitu, Mas. mutualisme begitu ya memang tengah dibangun saat ini Betul, kalau karena kita ini bicara kan itu. yang memanen Baik. nanti dunia, Mas ya. Iya. Jadi tidak hanya Indonesia, tetapi dunia akan memanen sehingga memang perlu kolaborasi bersama. Baik, Begitu, Mas. oke. Pak Komaydi, terima kasih banyak ini atas waktu dan Sama-sama. sharing Anda Sama-sama, berikan. Mas Semoga Pras. bisa menjadi insight terbaru begitu terkait dengan perkembangan EBT di Indonesia. Selamat melanjutkan Baik. aktivitas Anda Terima kembali. kasih. Salam sehat, Pak Sehat Komaydi. selalu, Mas Ya. Pras. Baik, Mas. Terima kasih. Ya. Izin. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Komaydi Noto Negoro. Beliau adalah Direktur Eksekutif Reform Minor Institute. Dan 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.